Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Suara jalan seperti suara yang indah. Di atas mayat bintang di kejauhan, sosok yang kuat duduk bersila di platform Jiuzhang Tao, dengan api ilahi di sekujur tubuhnya, dan cahaya Tao padat, seperti peri. Para biksu berkumpul di dojo. Meskipun kebanyakan dari mereka adalah karakter di alam-alam, ada juga 6 atau 7 alam-alam. Mereka seperti orang percaya mendengarkan ajaran, dan mereka terpesona. Adegan ini sangat mirip dengan adegan yang dikabarkan di mana para dewa mendirikan ladang dharma dan mengajarkan kebenaran indah dari kitab suci. Tidak heran ada begitu banyak biksu yang datang dari langit dan laut belakangan ini. Ternyata takdir abadi benar-benar muncul di lautan ajaib yang tak terbatas ini. Zhuang Bifan dipindahkan. Xian Yuan, mungkinkah sosok yang membuka altar Tao dan mengajarkan profesi itu benar-benar peri? Wei Shan terkejut. Sebelumnya, mereka semua belajar dari Zhuang Bifan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, telah terjadi serangkaian perubahan drastis di lautan ketidakpastian. Perubahan yang paling menonjol adalah banyaknya peluang yang diduga terkait dengan reruntuhan Lixian. Selain itu, di masa lalu, Rana-Rana tidak berani menjelajah ke area terlarang yang ganas ini. Tapi sekarang, semua biksu di dunia bisa pergi ke sana. Ini menimbulkan sensasi di dunia, menarik banyak biksu. Bahkan beberapa raksasa papan atas telah mengirim pasukan mereka untuk menjelajah. Seorang peri. Mata Pluto sedikit linglung. Dan ketika mereka ingin merasakannya lebih jauh, Suyi tiba-tiba berhenti, hati-hati. Boom! Wei Shan dan yang lainnya gemetar, mata dan suasana hati mereka tiba-tiba terlepas dari kekuatan tak terlihat, dan mereka sadar sepenuhnya. Tuan, mungkinkah? Wei Shan berkata dengan terkejut. Sebelum dia selesai berbicara, Suyi mengangkat ujung jarinya, dan cahaya Dao yang misterius dan tak terduga muncul, mengembun menjadi cermin transparan yang halus. Melalui cermin harta karun, ketika semua orang melihat dojo di kejauhan, pemandangan tiba-tiba berubah. Tapi kali ini, itu berubah menjadi jiwa yang berdarah. Dia duduk bersila, dengan kata-kata dari bibirnya. Di depannya, sebuah pecahan perunggu berkarat digantung. Yang lebih aneh lagi adalah untaian vitalitas tersapu keluar dari para biarawan di dojo dan dituangkan ke dalam pecahan perunggu. Adegan ini mengejutkan Zhuang Bifan dan yang lainnya, dan tersentak. Ternyata itu hantu? Zhuang Bifan berkata dengan dingin. Mati. Tubuh jiwa yang sangat menakutkan, penuh dengan kebencian dan kekuatan kutukan, diubah oleh pembudidaya abadi yang meninggal di era akhir hukum. Sejak di Ravenhill, Suyi telah melihat kekuatan roh mati. Sebagai perbandingan, roh mati di depanku ini menakutkan. Tampaknya memiliki kebijaksanaan, mendirikan dojo, dan menggunakan teknik rahasia yang cukup untuk membingungkan pikiran raja kerajaan, menciptakan pemandangan seperti khotbah dan pengajaran abadi. Sebenarnya, roh mati ini menggunakan pecahan perunggu misterius itu untuk mengambil Taoisme dan vitalitas para biarawan itu. Caranya jahat dan kejam. Karena ada roh mati di lautan sihir yang tak tentu ini, itu pasti berarti ada banyak pembudidaya abadi yang jatuh di ujung hukum. Suyi berbisik, bahkan, tidak dapat disangkal bahwa pada akhir era Dharma, ada beberapa pembudidaya abadi di lautan sihir yang tak tentu ini. Waktu memang telah berubah. Pada awalnya, penonton juga memasuki lautan ketidakpastian, tetapi dia tidak pernah bertemu dengan roh mati dari awal hingga akhir. Tuan muda, roh yang telah meninggal itu mengumpulkan Taoisme dan vitalitas kultivator, apakah itu berarti dia bermaksud untuk membentuk kembali tubuh Tao dan dilahirkan kembali ke dunia? Wei Shan mau tak mau bertanya. Jika demikian, itu akan menakutkan. Bagaimanapun, arwah yang meninggal adalah seorang kultivator sebelum kematiannya. Sulit untuk mengatakannya. Suyi menggelengkan kepalanya sedikit. Namun, dapat disimpulkan bahwa roh mati biasa tidak memiliki kebijaksanaan, dan sulit untuk bertahan hidup dari akhir hukum hingga hari ini. Dia memandang panggung Tao di kejauhan, dan roh yang telah meninggal ini memiliki kebijaksanaan, dapat mengatur pembunuhan, dan mengumpulkan keajaiban biksu dan Taoisme. Kultivator abadi,
Mengenai apakah dia bisa hidup kembali. Tangkap dia hidup-hidup, kebenaran akan terungkap. Berbicara, Sui akan segera memulai. Jubahnya berkibar, dan dengan jentikan sosoknya, dia datang ke dojo. Pergi! Zhuang Bifan melambaikan bambu hijau dan membunuhnya di peron Jiu Zhangdao. Boom! Bersinar tidak bergerak, dan pecahan perunggu di depannya meledak menjadi hujan cahaya yang luar biasa, menyapu langit. Sosok Zhuang Bifan langsung terguncang dan terhuyung-huyung, hampir jatuh dari kehampaan. Dead Spirit mencongkel telinganya dan terkekeh, hanya itu? Suaranya melengking dan feminin. Zhuang Bifan merasa malu dan sedikit malu. Pergi! Zhuang Bifan mendengus dingin dan melambaikan jubah lengan bajunya. Daoin emas muncul dari udara tipis dan membunuhnya lagi, tetapi saat pecahan perunggu bersinar, ia meledakkan Daoin. Zhuang Bifan terlibat dan hampir batuk darah, dan wajahnya mau tidak mau berubah. Harta macam apa pecahan perunggu ini? Mata. Rohmati membelai dagunya dengan santai, dan kata-katanya penuh penghinaan. Hal yang aneh adalah bahwa bahkan jika pertempuran pecah, para biarawan di dojo tampak tidak sadar dan duduk di sana tercengang, seperti patung tanah liat. Zhuang Bifan merasa malu dan marah, dan akan mengambil kesempatan lagi. Sui melayang dan berkata, apakah perlu berpura-pura di depanku? Sekarang lebih baik, tapi aku dihina oleh rintangan jahat di mulutmu. Zhuang Bifan sangat malu dan diam. Yo, Raja Kerajaan reunifikasi di usia 20-an, dia luar biasa. Di platform Tao, mata merah dari jiwa yang mati memandang Sui, seolah-olah dia telah menemukan harta langka, matanya menjadi panas. Jarang bertemu satu sama lain, asalkan kamu mau, kursi ini bisa membuat pengecualian untuk menerimamu sebagai murid dan mengajarimu keajaiban yang sebenarnya. Rohmati berkata, kamu seharusnya memperhatikan bahwa dunia telah berubah, kekuatan akhir hukum telah sepenuhnya hilang, dan era ini akan mengantar jalan kenaikan. Di dunia ini, raja kerajaan tidak cukup untuk dilihat, penguasa dunia yang sebenarnya adalah Yu Hua. Omong-omong, dia mengangkat jarinya dan menunjuk ke hidungnya, dan kursi ini telah menginjakkan kaki di jalan bulu sejak akhir hukum, dan bertanggung jawab atas berpesta. Jantung Zhuang Bifan bergetar begitu kata-kata ini keluar. Roh yang sudah meninggal ini pernah menjadi kepala sekolah dari kelompok kultivator? Sui mendengus dan berkata, mengapa kamu ingin menerima murid magang? Dead Spirit berkata sambil tersenyum, kursi ini cepat atau lambat akan kembali ke dunia. Ada kekurangan pria yang cakap, dan orang biasa, kursi ini meremehkannya, dan hanya kamu yang begitu muda untuk menginjakan kaki di atasnya. Hanya peran raja kerajaan yang bisa masuk ke mata kursi ini. Kata-kata ini jatuh ke telinga Zhuang Bifan, dan saya merasa sangat tidak senang, hantu ini juga bisa sangat baik. Sui tersenyum dan berkata, aku juga sangat tertarik padamu. Yah, selama kamu menjawab beberapa pertanyaanku, aku bisa memberimu jalan keluar. Rohmati tertegun, dan mau tidak mau menggali telinganya, dan berkata, apakah Anda mengancam kursi ini? Sui mengangguk, itu bisa dimengerti. Jiwa mati. Dia terdiam beberapa saat, lalu tertawa terbahak-bahak dan berkata, berani sekali. Yang paling saya kagumi dalam hidup saya adalah generasi muda seperti Anda, yang tidak takut hantu dan makhluk halus, dan tidak takut hidup dan mati. Tapi, dia menahan senyumnya, mata merahnya bersinar dengan kilau yang menakutkan, dan berkata, hanya, apakah kamu tidak takut tuan ini akan membunuhmu dalam kemarahan? Sui berkata, jangan takut. Jiwa mati. Zhuang Bifan tidak bisa menahan tawa, dan berkata, saya kira-kira dapat melihat bahwa Rohmati ini tampaknya menyadari sesuatu yang salah, dan terlalu takut untuk membuat gerakan gegabah, jika tidak, mengapa repot-repot? Dengan omong kosong seperti itu. Sui berkata dengan keyakinan yang dalam, itu benar. Jiwa mati. Dia bangkit dari platform Tao, dan tubuh jiwa berdarah itu meledak dengan permusuhan dan kekuatan kutukan yang mengerikan, yang menakutkan dan menakutkan. Pupil Zhuang Bifan tiba-tiba menyusut. Tanpa diduga, hantu tersebut tiba-tiba melintas dan kabur ke kejauhan. Brengsek, aku tertipu, hantu itu hanya menakut-nakuti orang. Zhuang Bifan mengutuk. Sui juga membeku sesaat, dan terkejut.
Namun, pada saat ini, perubahan mendadak terjadi. Di bawah langit jauh sekali. Boom! Panah emas menembus langit, membunuh jiwa yang mati. Pada saat yang sama, jaring ikan hitam muncul dari udara tipis, dan tiba-tiba menjadi berkali-kali lebih besar, seperti tirai gelap yang menutupi langit, diselimuti semangat kematian. Boom! Dalam suara ledakan, panah emas itu meledak seperti putaran matahari yang terik. Meski tidak membunuh arwah yang mati, itu mengejutkannya. Mengambil kesempatan ini, jaring ikan hitam yang seperti langit langsung menjebak jiwa yang mati di dalamnya. Boom! Jaring ikan hitam dilemparkan, dan nyala api yang menyilaukan muncul, terus menyusut, mencoba memenjarakan orang mati sepenuhnya. Dan 3 sosok muncul dari udara tipis di bawah langit di kejauhan. 2 pria dan 1 wanita. Dia dipimpin oleh seorang pria paruh baya yang mengenakan jubah bangau dan bermandikan sosok raksasa. Dialah yang memanipulasi jaringan hitam. Akhirnya mengambil kesempatan untuk menangkap roh almarhum yang bijaksana ini hidup-hidup, jadi mengapa Anda tidak bisa mendapatkan warisan dari tingkat alam Ascension? Pria berjubah bangau itu tertawa. Di kejauhan, setelah menyaksikan adegan ini, Zhuang Bifan mengerutkan kening dan berkata, belalang menangkap jangkrik, Oriole ada di belakang, dan orang-orang dari keluarga Su terlalu tidak autentik. Dia melihat asal-usul ketiganya secara sekilas. Ini berasal dari salah satu dari 6 penjaga kuno Taoisme, klan Su dari klan Roh Skyfire. Orang Tian Huoling menyebut diri mereka keturunan Dewa Api. Ada desas-desus bahwa leluhur klan ini adalah roh api kacau yang lahir dalam aturan bawaan. Keturunan langsung dari klan mereka memiliki bakat atribut api yang unik, yang dapat membangkitkan kekuatan magis bawaan yang terkait dengan kekuatan api. Warisan kuno klan ini tidak kalah dengan klan Roh King Luan. Ini juga merupakan yang teratas di antara 6 penjaga Tao kuno. 2 pria dan 1 wanita yang muncul saat ini adalah 3 ahli di alam gua dari klan Su dari klan Roh Skyfire. Siapa belalang, siapa Oriole, siapa jangkrik, semuanya tidak diketahui. Su Yi berkata ringan. Zhuang Bifan tertegun sejenak, dan tidak bisa menahan diri untuk bergumam, sungguh, ketika aku bersamamu, setiap kali aku berpikir itu terlalu sederhana dan polanya tidak cukup besar. Su Yi, kapan sih, cowok ini cuma peduli siapa yang lebih besar? Setelah memikirkannya sebentar, Su Yi menjelaskan dengan sabar, ada masalah dengan roh mati, dan itu belum tentu mangsa yang bisa ditangkap siapapun. Mata Zhuang Bifan sedikit menyipit. Apa maksudmu dengan itu? Di kejauhan, terdengar suara dingin. Di samping pria berjubah bangau, seorang pria tua kurus berbaju abu-abu menatapnya dengan tatapan tegas. Mantis apa yang menangkap jangkrik dan Orioles di belakangnya, dan kamu juga layak? Wanita lain yang berpakaian ungu berkata dengan nada menghina, jika kamu berani mengunyah lidahmu, kamu akan dimusnahkan. Zhuang Bifan menyentuh hidungnya, tetapi tidak mengatakan sepatah kata pun, menghela nafas dalam hatinya, sungguh kesempatan langka untuk menjadi pusat perhatian. Sayang sekali, tapi itu bukan milik saya. Zhuang Bifan melirik Su Yi di sebelahnya dengan mata yang rumit, seolah mengatakan, aku akan diam-diam melihat bagaimana kamu berpura-pura. Yang mengejutkannya, Su Yi tidak bergerak sama sekali, tidak sama sekali. Apa? Menghadapi provokasi seperti itu, dapatkah Anda menanggungnya? Pada saat ini, mutasi tiba-tiba terjadi di kejauhan. Melihat arwah yang sudah mati terperangkap jaring ikan hitam, tiba-tiba pecahan perunggu tersapu. Hai! Api menyala, dan pecahan perunggu dengan mudah menembus jaring ikan hitam. Kamu berani menyerang kursi ini? Apakah kamu benar-benar berpikir kursi ini takut padamu? Roh yang mati itu tampak dingin, dan pecahan perunggu beterbangan di sekelilingnya, membuat auranya tiba-tiba menjadi aneh dan misterius. Dia menjentikkan jarinya. Kabut hitam yang dipenuhi dengan kekuatan kutukan tersapu, langsung menuju pria tua kurus berpakaian abu-abu itu. Ekspresi lelaki tua berpakaian abu-abu itu sedikit berubah, dan dia langsung menghindar. Boom! Kekosongan tempat dia berdiri hancur dan terkoyak. Hampir pada saat yang bersamaan, pria berjubah bangau dan wanita berbaju ungu mulai membunuh arwah yang mati.
Pria berjubah bangau memanipulasi jaring ikan hitam, dan kekuatannya sangat kuat. Wanita berbaju ungu itu berbalik dan mengeluarkan busur emas besar, dan menembakkan panah emas menyilaukan yang menembus langit. Trik kecil elang bisa dipatahkan dengan satu jari. Om! Panah emas dengan mudah dimusnahkan. Pria berjubah bangau dan wanita berbaju ungu tidak bisa menahan perasaan dingin di hati mereka. Roh mati dengan kebijaksanaan ini jauh lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Zhuang Bifan juga tergerak, dan akhirnya mengerti arti kata-kata Sui. Jiwa mati ini, benar-benar punya masalah besar. Yang membuat Zhuang Bifan bingung adalah, kenapa arwah mati ini memilih kabur? Di kejauhan, roh mati menyerang, dan pecahan perunggu bersinar, memicu kecemerlangan ilahi yang mengerikan, membunuh 3 raja alam gua dari klan roh api. Mata pria berjubah itu berkedip dingin, dan lidahnya meledak menjadi guntur musim semi, duh. Boom! Pedang terbang berwarna merah menyala terlihat, seperti matahari terbenam yang terbakar. Hampir pada saat yang bersamaan, pria tua berjubah abu-abu dan wanita berjubah ungu juga mengorbankan harta mereka yang paling kuat dan menembak dengan sekuat tenaga. Perang pecah. Yang mengejutkan adalah bahkan jika mereka menggunakan kartu truf mereka ditekan oleh kekuatan pecahan perunggu hanya dalam sekejap. Mati! Niat membunuh melintas di mata jiwa yang mati, dan pecahan perunggunya hancur. Klik! Pedang terbang berwarna merah menyala itu meledak. Pria berjubah bangau menjadi pucat, dan 2 lainnya juga mati, dan harta mereka semua hancur pada saat yang bersamaan. Insiden itu terjadi secara tiba-tiba, dan sudah terlambat untuk dihindari. Pada saat ini, sesosok tiba-tiba muncul di tempat kejadian, dan probe meraih pecahan perunggu. Ini Sui. Adegan tiba-tiba ini membuat pria jubah he dan yang lainnya tercengang, tidak bisa dipercaya. Kekuatan mengerikan dari pecahan perunggu, mereka telah melihatnya, siapa yang bisa membayangkan bahwa seseorang akan menekan harta ini saat ini? Pada saat ini, raungan marah bergema, manfaatkan apinya, pergi! Pria berjubah bangau itu bergerak dan melemparkan tinjunya ke Sui, dengan cepat seperti petir, aura pembunuhnya melonjak ke langit. Pria tua berpakaian abu-abu dan wanita berpakaian ungu juga memiliki ekspresi muram, dan bersama-sama mereka menyerang Sui. Boom! 3 keberadaan di alam semesta gua bergabung untuk mengubah warna dunia dan membawa masalah besar bagi Sui. Kekuatan pecahan perunggu sangat menakutkan, dan mereka terus berjuang, sehingga Sui harus menggunakan semua kekuatannya untuk melawannya. Pada saat ini, dengan 3 orang dari bangau dan jubah, mereka membunuh Sui secara mengejutkan, dan harus menyerahkan pecahan perunggunya. Set! Rangkaian gerakan ini semua terjadi dalam sekejap mata. Bebek yang dimasak baru saja terbang. Alis Sui tidak bisa tidak menunjukkan ekspresi cemberut. Kami bertempur dalam pertempuran berdarah, tetapi kamu melompat keluar untuk memetik buah persik, hal kecil, kamu harus membayar harga yang mahal untuk itu. Pria tua berjubah abu-abu itu pembunuh, wajahnya muram dan menakutkan. Ambil orang-orang dari ras Roskefire kami sebagai tombak, tidak ada yang berani seberani Anda. Mata wanita berbaju ungu itu dingin dan menakutkan. Zhuang Bifan tidak bisa menahan tawa marah, dan berkata, kamu idiot, kamu benar-benar membalas kebaikan dan balas dendammu. Jika kamu mengetahuinya lebih awal, kamu seharusnya mati. Memang benar bahwa Sui barusan menembak untuk menangkap harta karun itu, tetapi itu juga setara dengan menyelamatkan nyawa ketiganya. Jika tidak, dengan kekuatan ketiga orang itu, mereka ditakdirkan untuk menderita. Tapi siapa sangka ketiga orang ini tidak hanya tidak menghargainya, tetapi juga menganggap Sui sebagai pesaing dan bertarung secara langsung. Mati! Pria tua berjubah abu-abu itu sangat marah, matanya menatap Zhuang Bifan seperti pisau. Oke. Pria berjubah bangau itu melambaikan tangannya. Dia memandang Sui, dan berkata dengan acuh tak acuh, lagi pula, memalukan untuk merebut harta sementara yang lain dalam bahaya, jadi izinkan saya memberi Anda kesempatan untuk menebus kesalahan dan bekerja sama dengan kami, ambil menurunkan jiwa yang mati itu, dan kita bisa melupakannya. Dia melihat bahwa kekuatan unik Dao yang telah dikuasai Sui tampaknya mampu menahan pecahan perunggu, jadi dia mengambil keputusan.
Zhuang Bifan. Ini adalah anugerah yang menyelamatkan. Sikap orang? Suyi menggosok alisnya dan tertawa. Menurutmu ini lucu? Pria tua berjubah abu-abu itu bertanya, dan dia penuh dengan niat membunuh. Wanita berpakaian ungu itu berkata perlahan, saya tahu Anda berasal dari klan Zhuang, dan saya juga tahu bahwa lelaki tua itu adalah Zhuang Bifan yang terkenal. Tetapi di depan klan Rosky Fire saya, seorang peran seperti Anda benar-benar tidak cukup. Dengar, saya menyarankan Anda untuk berpikir dua kali sebelum Anda membuat kesalahan. Dengan kata sederhana, itu penuh dengan sikap acuh tak acuh. Zhuang Bifan. Penulisan bersama adalah karena dia tidak cukup terkenal, yang menyeret penonton dan membuat penonton dibenci. Harga diri yang terlalu tinggi. Sudah, ayo kita ambil keputusan. Pria berjubah bangau itu jelas tidak sabar. Semua mata tertuju pada Suyi. Suyi mengeluarkan kendi dan menyesapnya. Dia terlalu malas untuk mengatakan apapun, dan akan melakukannya secara langsung. Suara serak tua tiba-tiba terdengar dari kejauhan. Ini konyol, benar-benar konyol, kapan kalian dari klan Rosky Fire menjadi idiot buta? Suyi sedikit mengernyit, matanya tiba-tiba melihat ke kejauhan. Saya melihat seorang lelaki tua mengenakan topi bundar hitam dan jubah kain, yang tidak tahu kapan harus muncul di laut di kejauhan. Tangan terlipat ke dalam borgol, penampilannya biasa-biasa saja, dan matanya mendung. Namun dengan penampilannya, dunia tiba-tiba jatuh ke dalam semacam kegelapan yang menyesakkan. Kamu orang tua? Suyi berbisik pelan, menunjukkan tatapan tiba-tiba. Pada saat yang sama, ketiga pria berjubah bangau itu terkejut dan mengenali identitas lelaki tua bertopi hitam itu. Wen Bo Fu. Antik tingkat fosil hidup dari klan Wen kuno. Klan Wen kuno juga merupakan salah satu klan Tao kuno, dengan latar belakang yang menakutkan. Terutama paman Wen ini, yang senioritasnya sangat tinggi, dan milik nenek moyang klan Wen. Mengapa kamu mendengar itu, senior? Pria berjubah bangau itu mengerutkan kening, dia merasakan ada yang tidak beres. Namun, dia berasal dari klan Rosky Fire dan memiliki status terhormat, jadi dia tidak akan takut dengan kedatangan Wen Bofu. Pria tua berbaju abu-abu dan wanita ungu juga memandang Wen Bofu, tampak sedikit curiga. Wen Bofu menggelengkan kepalanya sedikit, mengabaikan ketiga pria berjubah he, tetapi melangkah maju dan membungkuk kepada Suyi sambil tersenyum, Wen Bofu tua, saya telah melihat penonton. Tonton. Mendengar judul ini, ketiga pria berjubah bangau itu awalnya tercengang, lalu disambar petir. Pria yang terlihat sangat muda sebenarnya adalah pengamat. Tiba-tiba, punggung mereka dingin dan berkeringat. Sebelumnya, setelah bertemu Zhuang Bifan, mereka secara tidak sadar menganggap Suyi sebagai anggota klan Zhuang, dan tidak terlalu memperhatikan sama sekali. Siapa yang mengira bahwa pria yang diancam dengan kasar oleh mereka sebenarnya adalah makhluk mistis itu? Suasana tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Apakah Anda mencoba menyelamatkan mereka? Tapi melihat Suyi menatap Wen Bofu, nada suaranya agak dingin. Saya tidak datang lebih awal, saya tidak datang terlambat, tetapi saat ini, lelaki tua ini sangat tidak autentik. Wen Bofu menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, ini bukan penyelamatan. Itu hanya karena saya memiliki beberapa persahabatan dengan beberapa orang tua di keluarga mereka, dan saya tidak tahan mereka mati. Saya tidak mau karena mereka. 3 kesalahan yang mereka buat membawa bencana bagi balap Rosky Fire mereka. Suyi mengangguk, dan secara kasar mengerti mengapa Wen Bofu tiba-tiba berdiri. Zhuang Bifan melihat sikap hormat Wen Bofu di matanya, dan hatinya bergemuruh. Sial, penonton dipasang lagi. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.